ngerti. Makanya wajar kalau pemain-pemain seks itu kebanyakan dari Kristen. Ayo, kan iya kan? Iya. Udah gini aja, bro. Lu kalau punya ilmu diskusi yuk. Apa yang kau kuasai, bro? Gak bisa, dia framing Bang Andi. Maunya framing, kita framing ganti, kita kasih data. Enggak, kita tanya dulu siapa tahu dia punya ilmu, Pak. Dia coba. Bro, kamu punya ilmu enggak? Kau yang kau kuasai ilmu apa? Coba. Kalau enggak saya turunkan. Bro, kamu mau menguasai ilmu apa? Tentuin topik, diskusi yuk. Gimana? Ilmu congok. Gue itu sampai 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kabur sendiri kan? Nggak punya ilmu dia. Ternyata dia adalah kaki tangannya orang gila. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. No, Moka, Ucil. Selamat malam, agama apa? Halo, selamat malam. Saya Oten, saya Kristen. Oh, Kristen ya. Oke, Moka, halo Moka. Agama apa Bang, Moka? Oke, saya turunkan. Ya, silakan Bang Ucil. Bang Zuma monitor Bang? Masih. Oh, oke. Ya, silakan Bang Ucil. Tadi mungkin udah nyimak di bawah ya. Silakan tanggapi. Apa ini? Oh, ya udahlah. Abang tadi nyimak nggak di bawah? Saya juga baru datang langsung ajukan permintaan saya. Oke, ya udah. Bagaimana Bang? Bang Zuma, silakan Bang. Iya. Dalam ajaran Yesus kepada Yahudi, saat itu bergelar apa menurut Yesus, Bang? Halo? Ya, halo, lagi di mana? Maksudnya abang dengar suara saya enggak ini? Oh, kirain lagi nelpon. Enggak, soalnya Dengar, suara dengar. abang juga dengarnya hilang-hilang. Iya, jaringan saya nggak bagus. Silakan. Maksudnya abang barusan ngomong apa tadi? Nggak dengar saya hilang-hilang suaranya. Yesus meramalkan akan datang penyesat kepada murid-muridnya di abad pertama dengan gelar apa? Penyesat itu datang dengan gelar apa? Oh, oke. Baik. Jadi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus sebelum datang nabi-nabi palsu atau Yesus meramalkan tentang kedatangannya Mesias atau nabi-nabi palsu. Jadi kita di sini mengetahui siapa nabi palsu tersebut, kan gitu. Jadi kita di sini harus mengkaji dengan data dan kita harus buktikan dengan data. Jangan kita berbicara atau kita menuju kepada seseorang bahwa seseorang itu penyesat, tetapi mari kita mengkaji dengan data gitu. Kalau mungkin menurut abang mungkin Paulus, dan kalau menurut saya mungkin siapa, tapi harus kita dengan data gitu. Ya, datanya di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Menurut pernyataan Yesus ini, kalau Anda menilai penyesat itu bernama siapa dan gelarnya apa? Oke, baik ya, saya tangkapin ya. Di dalam Bible mengatakan orang yang datang dengan mengatasnamakan dia adalah Mesias. Kemudian dia datang dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan Yesus, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ya, membawa nama Yesus ya. Jadi sebenarnya kita di situ belum bisa memastikan ya. Kecuali di dalam ayat atau konteks itu mengatakan bahwa orang yang datang dengan membawa namaku atau membawa namaku, membuat mukjizat demi namaku. Tapi di dalam konteks tentang nabi palsu itu orang yang tidak mengajarkan ajarannya sesuai dengan ajaran Yesus dan orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias.
Ya, sedangkan Paulus dia belajar tentang ajaran Yesus. Kan gitu. Lalu kita mempersalahkan Paulus, salahnya di mana? Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Nah, kalau kalian mempersalahkan di dalam ajaran Paulus dan Paulus mengatakan bahwa dia ketemu Yesus, ya nggak apa-apa. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mengajar tentang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaranku, sedangkan Paulus mengajarkan tentang ajaran Yesus, kan gitu, Bang? Enggak, dijawab aja. Kan itu udah jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini kan Bani Israel. Lepaskan dulu kekristenannya. Baca data itu secara jujur. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Bom. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nah, coba Anda jujur nih. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya bergelar siapa dan namanya siapa? Coba jujur dulu. Kalau ini aja nggak lulus, ngapain kita diskusi? Ya, oke, baik ya. Jadi Abang Suma, Abang memaksakan bahwa saya sebutkan namanya, sedangkan saya tidak tahu, ya. Yang berkata di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Siapa itu yang berbicara? Oke, yang berbicara itu kan Yesus. Nah, Yesus berarti nama berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nah, gelarnya apa? Dia datang membawa nama Yesus dengan gelarnya. Iya, kan sudah disampaikan Yesus ya, dengan membuat gelarnya membawa nama Yesus. Gelarnya siapa? Ya, nggak maksudnya bukan kita berpatokan kepada gelarnya bahwa karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, dan penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti nama penyesat yang akan datang kepada muridnya di abad pertama adalah Yesus Kristus. Paham sampai situ? Oke, paham, Bang. Oke. Kalau sudah paham, sebelum kita naikkan ininya, materinya, kalau sudah paham, kita simpulkan dulu. Penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama namanya adalah Yesus Kristus. Setuju? Saya tidak setuju dengan itu, Bang. Itu kan berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Itu satu. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Oke, baik. Setuju nggak? Sampai sekarang ini saya belum setuju, Bang. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti Anda anti Yesus. Anda anti Yesus. Coba ini aja Anda nggak setuju. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Setuju nggak? Enggak. Berarti memang Anda bukan pengikut Yesus. Oke, baik. Di sini ya makanya saya bilang, Bang Suma, kita di sini belajar ya. Belajar bagi Anda, mengajar bagi saya. Maka ketika saya mengajar, ada murid saya yang mengaku belajar tapi tidak mau mendengarkan ajaran, itu apa namanya? Cuplis. Iya, tapi walaupun kita itu, dengar Bang Suma, walaupun kita itu udah pintar, ya, udah menguasai, tetapi kalau kita tidak paham tentang maknanya, itu sama saja Bang Suma, kan gitu. Abang Suma udah jelas mengatakan seperti begini dan begitu, ya. Tetapi itu menurut Abang Suma, karena menurut saya tidak sesuai dengan makna.
atau konteks di dalam ayat yang Abang Suma bawa. Gitu. Sekarang giliran Anda memanainya, silakan. Saya diam. Oke, baik ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa saudaraku, jangan ke saya. Itu saya udah final. Sekarang menurut Anda, maksud Matius 24 itu apa? Ini untuk Anda nih. Yang tadi saya kan ditolak tuh. Nah, sekarang pemaknaan Anda itu yang mana? Silakan. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya tadi kita bahas tentang nabi palsu. Kalau berbicara tentang ayat itu ya, berarti berbicara tentang nabi palsu ya. Penyesat. Oke, penyesat ya, nabi palsu. Oke, ya gini, Abang Suma, saya tahu Abang Suma menuduh bahwa nabi palsu itu adalah Paulus ya. Tapi Abang Suma tahu ya, saya bisa tunjukkan bahwa Paulus itu adalah orang-orang yang benar diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar tentang ajaran Yesus ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan Mesias di sana atau mendapatkan Mesias di situ ya, itu perlu Abang Suma tahu ya. Itu adalah orang-orang yang ingin menerima ajaran Yesus ya, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu, ajaran Yesus itu. Kemudian Paulus itu orang yang dia mengajarkan tentang ajaran Yesus ya. Kalau kita berbicara tentang konteks nabi palsu ya, sedangkan nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak menerima ajaran Yesus, yang tidak belajar memakai nama Yesus. Sedangkan Paulus adalah orang yang belajar tentang ajaran Yesus. Nah gitu Abang Suma. Jadi Abang Suma kenapa dia jadi jauh kali dari makna dalil? Di situ nggak ada belajar mengajar. Yesus sedang ditanya nih sama muridnya, Guru, apa Ndul? Apa tanda kedatanganmu? Itu ditanya tuh. Tanda kedatangannya Yesus yang ditanya sama murid. Nah, kata Yesus, nah ini potensi nih, potensi apa? Potensi murid-muridku akan disesatkan. Kenapa? Selepas aku pergi, akan banyak datang Kristus palsu mengaku aku. Maka aku harus membocorkan rahasia ini kepada pengikutku, supaya mereka bisa membedakan antara yang datang aku atau yang datang itu bukan aku tapi ngaku aku. Mumpung muridku bertanya tanda-tanda, maka aku berikan kepadanya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya ketika aku yang datang? Pertama, baca di Matius 24 yang sama di data nomor 27. Apa tanda ketika aku yang datang, wahai muridku? Kamu minta tanda kan? Aku kasih tanda. Aku akan nampak di tengah langit dalam rupa anak manusia. Semua manusia di bumi akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku sekali lagi nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap melihat aku. Itu Yesus jawab sebagai tanda kalau yang datang itu aku. Sekarang kalau bukan aku yang datang, apa tandanya? Yesus juga bocorin. Apa tandanya kalau yang datang itu bukan aku? Pertama, dia memakai namaku. Sama, akulah Yesus. Dia bergelar Kristus. Itu tanda kalau bukan aku. Yang ketiga, dia bertemu dengan nabi palsu. Nabi palsunya nanti yang akan datang ke masyarakat mengaku bertemu dengan aku. Aku bertemu dengan Mesias. Lihat, ada di sana, ada di sini. Jangan kau percaya, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan yang dahsyat.
sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi Yesus sudah membocorkan tuh, kalau aku yang datang diikuti tanda-tanda tersebut. Tapi kalau bukan aku yang datang, banyak melakukan mukjizat, memakai namaku, tetapi tanda-tanda tidak ada. Bulan tetap bercahaya, matahari tetap tidak gelap, bintang tidak berjatuhan, kuasa langit tidak bergoncang. Tetapi ada yang mengaku aku, jangan kamu percaya. Pernah nggak ada yang mengaku ketemu dengan Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat? Pernah nggak? Ya, jadi Bang Suma. Enggak, saya tanya dulu, jangan ada. jadi. Ada nggak pernah yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun tapi nggak ada tanda-tanda kiamat? Nah, tidak ada. Yang ditemui Paulus siapa? Ya, yang ketemu Paulus itu Yesus, tapi bukan dalam. Ada nggak tanda-tanda kiamat? Karena Abang Suba tidak tahu ya penjelasan itu atau konteks kiamatnya itu. Abang Suba harus tahu ya. Ada nggak tanda-tanda? Ada yang nggak tanda-tanda kiamat? Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus asli pada saat itu? Ada nggak? Ya, tidak ada Bang Suma. Tidak Di situ, ada. Berarti dia yang datang dalam itu siapa? penglihatan. Asli atau bukan? Ya, Abang Suma tahu di situ dalam penglihatan, dalam bentuk mimpi itu yang didatangi. Hei, kok dalam bentuk mimpi? Dalam Nah, inilah penglihatan. Ya, Abang Suma Yesus tadi dilihat mengambil ayat langsung. berapa tadi Yesus itu dilihat tentang langsung oleh perumpamaan. Paulus menurut Dia datang Paulus. pada kali yang kedua. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kualitasnya ini Bukan lemah. kualitas, Bang. Abang Suma itu kalau berdebat itu ya kita harus tahu. Abang Suma tadi itu ambil dari Matius itu adalah perumpamaan dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi Iya dunia. memang akhir zaman memang. Ya iya, Kapanpun terus Yesus kalau Abang datang. Suma tadi mengatakan bahwa dia datang mendatangi Paulus itu, apakah dia datang itu pada akhir zaman? Kan tidak, dia itu datang itu memberi penglihatan Saudara. kepada Paulus. Saudara, Gitu. saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zaman berlaku zaman itu. Kenapa? Karena kalau Yesus yang asli datang, wajib diikuti tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus datang di abad pertama, maka kiamat terjadi abad pertama. Kalau Yesus datang di abad kedua, ketiga, maka abad itulah Yesus kiamat. Abad itulah kiamat. Kalau Yesus datang di abad ke-7, maka di abad ke-7 lah kiamat. Karena tidak ada Yesus datang yang kedua sampai hari ini, makanya belum kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen dan yang murtad itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus. Itu nasihat Yesus. Alamak. Itulah salah Abang Jomo, itulah salah besar Abang itu ya. Kami menurut orang Kristen ya, Yesus itu datang tidak perlu dengan tubuhnya langsung bahwa aku inilah Yesus, tapi dia datang berteofani, artinya dia mengambil di mana Yesus mengatakan cahaya, ya, dia mengambil seperti di mana tanda-tanda gitu. Di mana tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli seperti yang Anda sebutkan tadi, teofani yang gitu. Di mana? Ya, kan tadi Abang Suma bilang kedatangan asli. Di mana Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda kedatanganku itu berteofani? Yesus sebut di mana? Kan aku tadi bilang kalau Yesus menampakkan diri kepada seseorang, tidak mungkin dia langsung menampakkan diri secara tubuhnya. Tapi kalau ada yang mengaku Yesus, kalau ada yang menampakkan diri, Abang Suma paham di situ. Bisa nggak Anda malam ini juga Anda jalan kaki ke gereja, sodot jemaat yang ada di kloset, biar otak Anda itu mungkin sedikit bisa berwarna gitu. Daripada Anda bicara di sini, tapi saya berbicara kayak robot boneka yang ada baterainya gitu loh. Apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus sampaikan tidak masuk di otak Anda. Kayak manusia itu, Anda itu kayak ada mesin di belakang diputar. Habis itu dilepas. Begitu dilepas Anda ngomong.
Tidak kena. Yesusnya mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sulitnya berbicara dengan manusia dari sperma babi ini. Oke, baik Bang Suma. Di sini abang kan sebagai gerunda, ya. Kita saling uji. Bisa nggak Bang Suma? Saya undang Abang Suma. Kita saling uji. Undang Siapa lagi. yang benar? Bang Suma, Apa? mau nggak kita cari Allah siapa yang benar? Mau nggak? Sudah terbukti kau menyembah Kristus palsu. Malu Kok masih dia, takut. Saya pernah undang dia juga. Dia nggak tahu saya pernah undang dia dengan gitu juga dia nggak berani kawan-kawan. Dia turunin saya waktu itu. Apa ini? Kemana? Mari kita buktikan Allah siapa yang benar. Mau nggak kau? Jangan kemana-mana kalau kau Allah berani. yang kamu maksud itu siapa? Allah itu maksudnya apa? Jangan kau kemana-mana. Biar kita Iya, tahu Allah. siapa itu yang Bagaimana benar. Anda ingin menguji Allah? Allah bagi Kristen itu apa? Oke, baik. Baik, oke, baik. Baik, ayo. Setuju nggak sama saya kita bahas Allah ini? Jangan Tunggu pakai dulu, tanda- jelaskan dulu. Jangan kau pakai jurus setan. Allah menurut Kristen apa? Allah itu apa? Jelaskan dulu. Oke, baik ya. Di sini kita mau bahas Allah. Artinya Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Setuju? Allah yang mengutus Yesus Nah, dengan dan Allah mengutus yang nabimu. Oke, boleh. Oke, baik ya. Supaya Abang Suma tahu kan. Jadi kamu Abang sudah Suma akui ya? pernah turunin saya ya waktu Tunggu. itu. Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu bukan Allah ya? Ya oke, ya saya ikutin maumu. Yesus itu Bu, diutus oleh Allah. enggak. Jangan kau kayak setan. Bukan, Yang saya sebenarnya. memang. Di sini memang Jangan kau saya kayak akui, Paulus. memang saya akui. Jangan kau kayak Paulus. Ya. Ngaku-ngaku Yahudi. Kepada Yunani ngaku Yunani. Jangan. Sekarang Yesus itu bukan Allah kan? Iya, saya akui Yesus itu diutus oleh Allah. Jadi kita bahas Oke. Allah yang mengutus itu Allah yang benar siapa. Oke, Kau mau baik, nggak? baik. Berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi nih sekarang nih. Jangan Tuhan Yahudi kita bahas Allah yang benar siapa biar kau tahu. Loh, gimana Takut sih? dia ini, takut. Bukan saya bertanya, berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi, gitu. Bukan Tuhan Yahudi, kan di sini kita bahas. Ya terus Allah. Tuhannya siapa, Cak Ayu? Siapa setelah Yesus Tuhannya Yahudi kan? Dia kan takut ini, jangan alihkan. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya di situ kita bahas bagaimana Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku itu benar. Siapa? baik. Mau nggak kau? Iya, mau. Berarti yang kita bahas sekarang ini Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Kristen. Tuhan Yahudi. Kita bahas Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kau bilang bahwa Kamu Allah menyebutnya itu apa? Kamu nabi. menyebutnya apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kamu menyebutnya apa? Ya, kalau di dalam iman kami ya kami sebut bahwa Bapa itu. Oh, Bapak. Jangan kau bawa Allah, Bapak aja, Bapak. Oke. Jadi kita menguji antara Allah dengan Bapa. Bapa yang kamu maksud ini yang bertanduk 7 bermata 7 kan? Jangan kemana-mana dulu. Loh, kok jangan kemana-mana? Yang mana? Yang mana yang kau maksud Bapa? Bapak itu ya kami percaya bahwa Bapak itu adalah yang mengutus Yesus ya. Ya, Yang di dalam mengutus perjanjian- Yesus. Perjanjian lama kan Bapak. Kalau dalam perjanjian baru menurut kita. Oh, itulah yang ku maksud. Jadi gitu. Berarti kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Jangan kemana-mana dulu kau. Takut sekali Enggak, kalau kamu kita jujur bahas dong, jujur dong. Kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Takut ya iya memang kau takut sekali bahas apa ini kau ini. Enggak tahu. Yang penting kau sudah jujur Ya, bahwa iya. yang kamu mau gunakan ini Tuhannya Yahudi untuk melawan Tuhanku kan gitu. Nah, jangan bahas itu dulu. Kita mau berarti Tuhanmu sudah nggak sanggup lawan Tuhanku kan? alihkan pertanyaan lagi dia kawan-kawan. Enggak. Tuhanmu Yesus sudah nggak sanggup kan? Gugur dia kan? Sekarang Kita Tuhannya kan Yahudi bicara yang kau pakai Allah. kan? Kita Tuhan kan lapis bicara. 2. Kita kan bicara Allah dulu, nanti bicara tentang. Jangan siapa kau yang bawa-bawa dia Tuhanku, Tuhannya takut Yahudi. dia. Takut Bukan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah disebut Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Mulai kita apa tidak? Gimana ini? Ayo. Bang Oke, Suma. baik. Oke.
Saya mulai. Saya yang mulai, jangan kamu. Oke, Kan kau dua lanjut. Tuhan nih sekarang. Jadi Oke, satu nanti data Tuhan. ya. Jadi satu Tuhan melawan dua Tuhan. Ya, gitu ya. Oh, ya, tapi saya minta Bang Suma ya data, nanti saya tunjukkan Iya, data oke. semua nanti saya tunjukkan data Oke. bahwa Allah di dunia ini hanyalah Allah orang Israel, yaitu Ya. Allah yang Yesus itu ya. Iya, Di luar baik. Allah itu banyak Allah Ya. tapi ada Allahan, oke? Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah. Ya, Yang kita Tuhan itu, mulai. Gimana? yang Tuhan itu yang mengutusnya kan? Jangan kau kemana-mana dulu. Enggak, itu pertanyaan saya jelaskan dulu. Nanti kamu ambigu lagi. Nanti kau ambigu lagi. Takut sekali dia ini kalau bahas tentang Allah. Takut sekali dia ini, takutnya Dongoknya minta ampun. Oke, saya ulangi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran datang di abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan melalui Roh Kudus. Salah satu surah di dalam Al-Quran adalah surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin aujidu 'alan nar hudan falamma ataha nudi ya Musa. Kata Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan berita gaib kepadamu. Wahal ataka hadithu Musa, yaitu kisah gaib yang pernah terjadi kepada Nabiku Musa. Ketika Nabi Musa melihat api, lalu Nabi Musa berkata kemudian kepada kaum keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku kemudian berfirman kepada Nabiku Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaika. Wahai Nabiku Muhammad, aku berkata kepada Nabiku Musa, ya Musa, sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskan kedua terompahmu. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci. Wa anakhtartuk fastami' lima yuha, dan aku Tuhanmu telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu, wahai Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum aku berfirman kepadamu, dulu aku pernah berfirman kepada nabiku yang kuutus sebelum engkau. Apa firmanku? Innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Jadi menurut Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kamu buktikan kalau Tuhannya orang Kristen sama seperti Tuhannya Nabi Musa, seperti saya membuktikan Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Rasulku Muhammad. Tolong tunjukkan data di dalam kitabmu bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada Rasulmu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Silakan. Ya, oke, baik.
Ya, di sini saya mau tangkapi dulu ya, Abang Suma. Jangan kau tanggapi dulu. Oke, baik. Kau jelaskan dulu. Oke. Tuhannya Nabi Musa yang datang di kitab Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama ketika Rasulmu Paulus, pendiri agamamu, menuju ke Damsyik dan kedatangan sosok Tuhan. Silakan. Oke, baik ya. Di sini Abang Suma udah mengalihkan topik ya. Tadi kita berbicara tentang Allah. Ya, saudara, kita berbicara mengenai Allah yang kita sembah. Apakah Allah yang kami sembah sama seperti Allah yang kamu sembah? Rujukannya Nabi Musa. Sabar. Nabi Musa, kepadanya datang Allah Subhanahu wa taala, kepadanya datang kepada Nabi Muhammad, pendiri agama Islam, pendiri agama Islam, dan kamu mengaku Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan. Kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada pendiri agamamu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Oke, baik ya. Nah, di sini saya dengan Abang Suma sepakat tadi bahwa kami membahas Allah ya, bukan tentang Tuhan, bukan Yesus ya. Ini dia berbicara tentang Saya Yesus. tidak berbicara mengenai Yesus, lol. Saya berbicara mengenai sembahanmu, lol. Ya? Sembahanmu yang datang kepada Rasulmu. Kita masing-masing punya Rasul. Aku namanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Kamu juga memiliki Rasul, namanya Paulus. Pendiri agamamu menghadiahkan 13 buku mantra kepadamu. Galatia, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Itu 13 kitab yang konon ceritanya diterima dari Tuhan. Kau buktikan nih. Tak kasih kamu kisi. Kalau kau tak sanggup, aku suruh Pak Bom kemudian tendang bokomu ke neraka. Ingat, saya kasih kau kesempatan sekali lagi. Jangan kau main-main dengan saya. Di dalam kitabmu, di Keluaran 20 kitab yang kau rampok dari agama lain, tertulis Tuhan datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20. Itu aja dulu. Gantian. Kau buktikan kepada saya, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Paulus ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Bang. Oke Bang, jangan potong saya. Di sini kita diskusi ya. Jangan di sini kita angkat topik, kita keluar dari topik. Itu yang saya tidak suka ya. Tadi kau sepakat sama saya, Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Kau lari ke mana? Ke Paulus lagi. Ini yang saya tidak suka. Penonton juga tahu. Tadi angkat topik. Tidak ada. Diam dulu. Di dalam kejadian tragedi cerita Ongeng yang diceritakan Lukas, asisten Rasulmu pendiri agama Kristen, di situ Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus Kristus. Kau ingin berbicara mengenai yang datang kepada Yesusmu kan? Makanya saya tanya, Kisah Para Rasul yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus. Sekarang kau tunjukkan di mana datanya oknum yang datang kepada Paulus itu sebelumnya didatangi Tuhannya Musa. Di mana? Oke, baik. Silakan. Jadi kita lari-lari ya. Ya, kok lari-lari pula? Udah, ini kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menjawab, jangan kau takut. Aku suruh bom tendang bokongmu sampai neraka. Tadi kita angkat konteks temanya beda, sekarang temanya beda lagi. Kau alihkan pembicaraan kau lari ke Paulus, padahal kita bahas Allah yang mengutus nabimu, Allah yang mengutus Paulus Yesus. Itu rasul kan, datang padanya Yesus. Yes. Takut kali kau ini. Yang datang kepada Yesus, di mana Yesus disuruh oleh Tuhannya Musa untuk datang kepada kepada Paulus. Nggak paham? Untuk mendirikan agama Kristen. Nggak paham? Kamu Bang Suma sampaikan apa saya paham, saya dengar, dan saya di sini fokus kepada tema. Oke, bagus. Berarti saya tunjukkan ayat. Berarti kamu ingin menunjukkan berarti kamu ingin menunjukkan data Tuhannya Musa datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus. Silakan, kami tunggu.
Oke, baik ya. Di sini saya tunjukkan data sekalian. Dia tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhannya dia sama dengan Tuhan orang Israel ya. Al-Quran saya mengatakan itu, kecelo. Jangan kau ngaku-ngaku dulu ya. Al-Quran saya bisa kau bantah. Al-Quran saya berbunyi gitu. Kamu apa? Nah, bukan berbunyi bang. Kamu tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Israel. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan itu. Ya, saya bacakan samamu ya. Di dalam kitab Keluaran 20 ya. Di situ diterangkan kemudian Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya. Dan Tuhannya memerintahkan kemudian beliau untuk keluar dari Mesir. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Gak ada ilah lain. Sedangkan dalam Islam yang datang kepada Nabi Musa adalah Allah, bukan ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Nabi Musa cuma satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di Islam satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di kitab Yahudi satu. Itu ilah kami. Lo siapa lo? Sekarang lo buktikan aja lo. Buktikan. Ya, jangan kau nempel. Sabar dulu. Ilah yang satu itu kau buktikan datang kepada Yesus. Lalu ilah ini menyuruh Yesus untuk mengutus Paulus mendirikan agama lo. Sakit gak lo? Sakit nggak? Silakan. Oke, kau tadi silakan. Kenapa tadi kau nempel-nempel Tuhanmu orang Arab sana dengan Tuhan orang Yahudi ya? Kamu nggak malu? Dalil kitab saya mengatakan itu cakangkung. Jangan kau malu-malu. Sekarang apa hubungannya orang Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kutanya dulu kau. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah ya, kecuali di Israel, karena itu terimalah. Jadi di dunia ini ya, bagus. Berarti yang diterangkan dalam Al-Quran tadi adalah ilah yang sama, tuyul. Jangan kau ada ilah lain, berarti sama. Terima kasih. Terima kasih. Ajarannya berbeda ya. Kau mengatakan bahwa ilah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah ilah, tidak ada ilah lain. Terima kasih. Dia malu kawan-kawannya. Nah, sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu, saya akan diam. Kau buktikan bahwa ilahnya Israel datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus untuk mendirikan agama Aliteng pemakan asu. Silakan, saya tunggu. Kamu tunggu, tapi saya minta lagi sekali ya Bang Suma. Saya itu paling gimana ya? Paling benci sekali orang yang menempel-nempel Tuhannya dengan Tuhan Israel. Serius, saya jujur saja. Tuhanmu tidak benar, jangan kau nempel-nempel dengan Tuhan Israel. Itu saja yang saya ingatkan kepada kamu ya. Bagaimana Tuhan yang benar, di ajarannya udah benar, masa diampur aduk lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar? Ajarannya tolak belakang, kamu sama-samakan. Kamu ingat itu Bang Suma. Itu yang saya harus ingatkan kepada Bang Suma. Dengar nggak Bang Suma ini? Mana jawabanmu? Ya, nanti saya jawab, tapi saya ya udah, silakan kau teruskan aja. Sekali lagi kamu nempel. Kau teruskan aja, kau teruskan. Mana buktikan ilah Israel datang kepada Yesus, menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri Kristen pemakan asu. Silakan. Ya, oke, baik ya. Ya, kawan-kawan ya, di sini saya mau tunjukkan data semua ya, bahwa Yesus itu diutus oleh saya izin assalamualaikum dulu dong Pak Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya bun, makasih bun. Lanjut. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya tunjukkan di sini semua bahwa Yesus itu diutus oleh ya Allah yang benar, dan itu juga Abang Suma udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-Allahan ya. Masya Allah, Bunda Mila. Ya, mana ilahnya Musa datang kepada Yesus? Mana dalilnya? Barakallahu fiik. Bunda, mana dalil?
Masya Allah. Diam kau ya. Di sini kita di sini kita bukan berbicara tentang Musa datang kepada Yesus, tapi berbicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Ya. Ketawa dia sih. Kali kita berbicara Allah yang mengutus Nabi dan Allah yang mengutus Yesus. Mana dalilnya ilahnya Israel datang kepada Yesus? Menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri agama Kristen pemakan anjing. Mana? Kamu tadi sama saya udah angkat tema ya. Allah yang mengutus Nabi, Allah yang mengutus Yesusku. Kok kenapa kau alihkan tema lagi sih? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ilah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Ya, silakan. Mana? Oke. Aku tunjukkan data semua. Bukan Allah Israel datang ke Paulus, tetapi Allah Israel yang mengutus Yesus. Jangan kau alihkan pembicaraan. Iya. Coba. Kau kasih data. Ilahnya Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Bukan ilah Israel, ya. Bukan ilah Israel. Jangan kamu ngarang-ngarang, ya. Ya, terserah mula. Siapa yang datang ke Yesus? Tuhannya Musa. Ya, Tuhannya Nabi Musa datang kepada Yesus. Dalil. Oke, ya. Saya tunjukkan ya. Mana? Kita belajar, kita tahu. Iya, mana. Ntar aku lagi nyari. Sampai gigimu tumbuh bisul, kau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya Musa datang kepada Yesus. 2 jam sebelum kiamat dalil itu tak ada. Cak Kangkung. Jangan. Tunjukkan. Mana? Kau panggil pendeta-pendetamu hadir di sini. Tunjukkan Tuhannya Musa datang kepada Yesusmu. Mana? La. Mana? Oke apa? Baik. Oke. Begini. Oke. Mana? Tuhannya Musa datang ke Yesus mana? La. Mana? Hei, mana? Lalu aku melihat ada seperti domba. Di tengahnya ada 7 tua-tua, bermata 7, bertanduk 7. Itu maksud lo, itu maksud lo, itu. Kepedean lo. Kau hadapi orang sudah puluhan tahun belajar Bible, lo sosokan lo. Mana? Allah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Koplak. Mana dalilnya coba? Mana? Masolang generasi. Ya, oke, baik. Mana dalilnya? Awas kepalamu gepeng ku buat. Mana? Apa oke? Oke aja terus. Kamu dengar dulu ya. Ya, mana? Kau dengar dulu ya. Mana? Di mana? Tertulis di mana? Kau buka. Buka di mana? Di dalam, ya. Di dalam. Kau buka di dalam Yesaya 49. Ya, 49. Tidak ada Yesus di situ, kampret. Dia dengar dulu, kau dengar dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, Yohanes 17:3 ya. Yesaya itu. Kau dengar dulu. Balel, pemakan batako, dengar. Kamu Yesaya itu, Tuhannya Yahudi, Kau jangan kemana-mana dulu. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesaya bin Amos, anaknya Amos, bukan kepada Yesus, kamplet. Yang saya tanya, Tuhannya Musa datang kepada Yesus, mana dalilnya? Hoi! Mumpung lagi di gunung.
Kayak gini sosokan nantang. Mana dalilnya, Dek? Jangan di mulut saya. Kalau kamu nggak jawab, saya gantung ya. Saya gantung kalau Mana nggak jawab. dalilnya Tuhannya Musa datang ke Yesus? Jangan di mulut saya. Ini saya baca Iya, dalil. mana Jangan dalilnya? di mulut saya, jangan baca dalil. Ku dirikan kau gereja di Bolangi ini, ya. Kalau ada dalil kau temukan Ya, Tuhannya kamu- Musa datang kepada Dengar Yesus. dulu Mana? ya. Dengar Mana? dulu. Dengar dulu ya. Dengar Iya. dulu. Iya. Yesaya 49 ya. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Emang kok malah Yesus ketawa dia ada gak di mau Yesaya? Mampus. Ya iya. Ya. Jadi mereka takut nih, kawan-kawan takut dia. Ya. Mau nipu dia. Takut dia. Nipu dia. Mampus. tidak mau Saya menerima kasih kau satu ya. takut Ku kasih dia. kau. Ku kasih kau ya. Takut kau. Ku kasih ya. kau. Ku kasih kau. Di mana Yesus pernah datang kepadanya Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan dalam original Takut teks dia, kitabmu ya. itu Bentar aku baca Father. dalilnya biar. Mana? Di mana Tuhannya Yahudi pernah dipanggil dengan panggilan Father? Oh, Father. Hey, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Father. Mana? Dia ya, aku tunjukin data dia takut. Ya, coba. Aku tunjukin data. Oke, aku Kita baca lihat ya. datanya. Jangan baca. Oke. Kita lihat datanya, coba. Mana? Oh, itu apa yang dia mati Kau lampu? sembarangan aja. Lampu situ. Parah ini. Karena yang masih tunggu tuh gak ikut sekolah bro. Pendetamu suruh ke sini. Ya, Rasul jangan Yahudi. di mulut saya. Mana datamu? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus mana? Kalau aku mau baca data bagaimana mulut saya, gimana sih? Jangan mulut saya, jangan mulut saya. Tunjuk aja data, langsung tunjuk data. perjanjian Mana baru dong. datanya? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesusmu mana? Ampun dijari. Mana? Yang datang kepada Yesus itu gelarnya Theos. Makhluk bertanduk 7, bermata 7. Malu. Sudah aku Jangan bilang. mulut saya ya. Saya di sini mana? tunjukkan data. Apa, mana? Kamu itu jangan sama-samakan. Apa itu? Apa itu? dengan Apa Tuhan- itu? orang Apa itu Israel, mana? ya. Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Oke, Mana? ya. Mana? Oke. Ya. Baik. Oke. Mana? Saya sebelum baca ya, dengar dulu ya. Jadi coba kalian diam dulu, diam dulu. Kau diam dulu. Apa? Sebelum Kitab saya baca apa ayat itu? ini, Kitab ya. apa? Kalau Kitab ayat ini apa? dengar. Kitab apa? Dengar dulu, Kitab kau dengar apa? dulu, ya. Ya, jangan kau Kitab kemana-mana. apa? Saya bacakan ayat ini. biar Kitab kau diskusi, apa? ya. Kau yang Biar kau kemana-mana. ketawa, ya. Katanya Dengar Tuhannya dulu. Israel datang ke Yesus. Mana Kali dia ini dalilnya? kawan-kawan. Takut sekali dia ini. Mana dalilnya? Coba. Oke, ya, diam. Aku baca ayat ini ya. Diam. Mana? Biar kau itu jangan sama-samakan Tuhanmu, Tuhan Arab itu. dengan Tuhan Yahudi, Mana karena Tuhannya bertentangan, Israel datang ya. ke Yesus? Mana? Oke, Mana? kau itu ya. Mana? Sini celana ini anak ini. Ya, oke. Pipis di celana. Jadi kawan-kawan yang baca, Mana, dengar mana, aku baca mana? kau ayatnya, dengar dulu. Mana? Ya, saya 49 ya. Ya, Iya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku Masalah dan untuk generasi. menegakkan suku-suku Yakub dan Bikin untuk kacau mengembalikan Indonesia. orang-orang Israel yang masih terpelihara. Oleh Tetapi penipu aku akan culik. membuat engkau menjadi perang bagi Bikin bangsa-bangsa kacau aja, supaya keselamatan dari saudara-saudara. padaku Bikin sampai ke ujung kacau. bumi. Ya, beginilah Menipu firman Tuhan, Indonesia pemilik Israel. dengan agama Maha bawaan Kudus, penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun, Aking. Jangan-jangan nggak tahu dia. Bahlul. Aduh. Bahlul. Yesaya hidup kapan?
Yesus hidup Mana? kapan? Dikira sejaman Mana? kali. Ayo mana? Aku malu ma Ngompol anak orang ini. di depan Bang Suma, ditonton orang. Emak, aku malu ma, data tak ada, sok nantang. Nangis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kitab apa? Hah? Kitab apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, Tadi dia iya, silakan. mengaku bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak ya. usah kau Padahal nangis, orang sedangkan Arab, ya. Yesus tidak pernah didatangi Dengar Tuhannya dulu, Yahudi. kau dulu, ya. Enggak usah kau nangis. Itu ya. Makanya kau itu tahu, Apa tuh? makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Iya, sama mana seperti dalilnya? itu. Tuhannya Yahudi Oke, datang ke kau Yesus, baca mana ya. dalilnya? Ya aku telah Kitab apa tunjukkan kepada kamu. Ya kitab Sekarang aku apa itu tunjukkan data yang lain dek? lagi. Adik, kitab apa itu dek? Kitab Kita ini di dalam 1 Tawarika 16:26 Iya. kau baca ya. Ini ya, karena kau mengaku bahwa Tawarik. kau tadi mengaku bahwa Allah itu sama dengan Allah orang Israel. Aduh, parah ini. Aduh, Satu parah ini, parah tawarik. ini. Tuhan Jadi Yesus hidup di zaman Daud. datang kepada Yesus. Katakan bahwa Allah orang Israel. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan Allahnya sama dengan Allah orang Israel. Mana? Kenapa Dengar, kau bahas? dengar. Saya terbukti dalam kitabku Iya, kawan-kawan. terbukti. Dia tadi mengatakan Tuhannya Nabi bahwa- Musa datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Dia tadi Sekarang mengatakan Tuhannya bahwa- Nabi Musa dia datang tadi kepada mengatakan bahwa Yesus, Allahnya itu mana sama dengan buktinya? Allah Israel. Ya. Gak ada Ya, aku bukti. tunjukkan. Tidak ada buktinya. Takut dia. Tidak Takut mereka ada takut buktinya. dia. Tuhannya Musa Takutnya. datang kepada Takutnya. Kenapa? Yesus. Tidak ada Takutnya itu karena buktinya. Tuhannya itu Tuhan Arab. Kalau datang kepada Tuhan Arab, Yesus bukan Tuhan saja Israel. tak Makanya ada, takut dia. apalagi datang ke Paulus. Ya. Tuhannya Yahudi Takut sekali dia nih kalau datang bahas. Takut kepada sekali dia nih. Karena Yesus dia aja kagak ada datanya, apalagi datang kepada Paulus. Ya, oke. Ya, kita diskusi dengan baik, yuk. Gimana? Nenek Nanti Mukipel, coba kita tunjukkan kata anak semua. Ayo, acu, gimana? diskusi Nah, baik. takut Udah, kan? kau ke neraka, kau ke neraka, atau kau ke gereja dulu sebelum ke neraka. Itu lubang pantatnya pendetamu, masukkan lidahmu ke situ. Nah, baru terasa itu enaknya. Bahlul, tolol, dongok. Itulah akibatnya. Agamamu yang mempermalukan kau sendiri.